Saya Amar, Pak, mahasiswa UI Hukum. Ya. Menarik dari awal, saya memperhatikan ya, Bapak-bapak dan Ibu ditanya, Pak, pasal berapa di Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang Bapak? Gak ada yang tahu satu pun. Tapi salah. Di luar waktunya. Tapi saya bingung. Pertama, kedua, Bapak tadi bilang kesejahteraan, pengangguran, segala macam. Pangkalnya itu bagi saya itu pendidikan. Tapi nggak ada satupun di antara Bapak tadi yang bahas tentang pendidikan. Bahkan Bapak sedang berbicara di depan mahasiswa gitu loh. Tapi nggak bahas tentang itu. Oh, sedikit. Oh ya, kalau saya nggak paham berarti bukan, jangan salahkan saya, salahkan Bapak yang menyampaikan. Betul, itu teori dasar dalam komunikasi, jangan salahkan audiens, salahkan yang ngomong dong, masa salahkan rakyat, Pak. Kemudian ini juga tadi banyak ibu-ibu yang di sini ngebahas yang tentang segala macam. Saya yakin setiap bapak dan ibu-ibu punya anak, nampaknya akan lebih menarik ketika dibahas tentang biaya pendidikan. Pertanyaan saya tentang 20% biaya pendidikan itu loh. Bahkan UI, Pak, dari tahun ke tahun, duit UI ini sebagian besar dari mahasiswa, Pak, mohon maaf. Jadi ceritanya dulu kita PTN, terus ganti status lah. Tapi sebagian besar duit itu dari mahasiswa. Tahun 2009 itu 41% dari kita, teman-teman. Sampai puncaknya kemarin tahun 2012 itu 57% dari mahasiswa. Tapi balik ke kita kayak gimana coba? Di sini ada teman-teman vokasi? Ya, mungkin langsung ke pertanyaan. Oh, langsung ke pertanyaan, baik-baik. Pertanyaan saya intinya gini, Pak. Perhatian Bapak ke dunia pendidikan mau seperti apa? Pendidikan tinggi saat ini dari 2,4 yang lulus dari SMA, cuma 1,2 yang menempuh pendidikan tinggi. Berarti artinya 1,2 juta lulusan SMA itu nggak kuliah sama sekali. Oke. Itu sih pertanyaannya. Perhatian di dunia pendidikan kira-kira seperti apa? Kami mahasiswa sampaikan dengan jelas, 5 tahun setelah Bapak menjabat, dunia pendidikan akan seperti apa? Contohlah, katakanlah UI tahun 2019 semuanya gratis. Waduh, menarik nih. Menarik teman-teman. Itu kayak janji Bapak di dunia pendidikan. Apa yang akan terjadi di dunia pendidikan di tahun 2019? Biar konkret, saya tambahkan waktunya 30 detik. 1 menit 30 detik untuk Bapak menjawab. Baik. Apa yang akan Bapak lakukan? Apa yang terjadi di UI 2019 ya? Tentang dunia pendidikan. Oh, dunia pendidikan secara umum. Silakan ke Pak Edi yang pertama. Pas Anda tanya ini ke saya. Saya mantan dosen UI. Saya yang beredel isi perut UI kemarin, ya. Tanya rektornya. Mohon maaf, saya sebagai bahagian dari UI malu dengan UI. Kenapa? Terlalu banyak kebohongan secara administrasi keuangan. Itu keywordnya. Makanya tadi saya katakan, salah Anda kalau Anda mengatakan saya tidak bicara tentang pendidikan. Saya mengatakan tadi bahwa sangat tidak layak orang mau sekolah di fakultas kedokteran contohnya harus keluar uang 1 miliar baru bisa kuliah. Wow. Sementara UI dapat bantuan dari mana-mana, dapat bantuan dari negara, dapat uang dari mahasiswanya. Sementara dosen-dosennya tidak sejahtera. Dosen-dosen Anda teriak loh. Anda pernah tanya nggak? Saya ngerasain itu, gitu ya. Dan itu sebabnya saya katakan kalau mau membenahi sektor pendidikan kita, lempengin tuh 560 anggota dewan kita di Senayan. 20% dari APBN kita 1.700 triliun, 340 triliun. Kemana nih duit untuk ngelola ke pendidikan? Apa kerja menterinya? Apa kerja komisi 10? Itu jadi tanda tanya besar bagi kita. Sangat tidak pantas biaya pendidikan itu mahal di negeri ini karena keberpihakan anggaran untuk dunia pendidikan sangat luar biasa. Baik. Oke? 2019 kalau pemimpin negeri ini lempeng 560 lempeng, yang di Gedung Sate juga benar, yang 50 di Kota Kembang juga benar. Harusnya mulai dari pendidikan SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi S1 gratis harusnya. Itu yang benar. Karena APBN kita support untuk itu. Baik. Terima kasih Pak Edi. Kita lanjut ke Pak Angga Wira. Oke, terima kasih. Pertanyaannya itu memang pendidikan gratis atau pendidikan yang berkualitas. Ini harus menjadi PR juga. Jadi jangan kita selalu bilang gratis, tapi kita bilang kualitas. Yang terpenting juga menurut saya adalah keberpihakan daripada lulusan daripada UI.
lulusan dari PTN yang ada. Kebetulan saya juga lulusan PTN, kita juga sadar kita sebagian besar juga disubsidi oleh negara. Tapi setelah lulus, apa yang terjadi? Lulusan-lulusan terbaik dari PTN itu, ya mohon maaf ya, masuknya kepada multinational corporation, transnational corporation. Nah itu juga harus kita gugah juga daripada keberpihakan teman-teman yang ada di para aktivis mahasiswa di UI. Kebetulan saya juga lulus dari IPB, kebetulan cum laude, saya langsung ditarik dari perusahaan multinasional, saya masuk ke perusahaan minyak internasional, tapi kebetulan saya setengah tahun saya keluar karena saya tidak merasa nyaman. Tapi itu kembali kepada teman-teman, karena teman-teman kita juga tahu pragmatisme kita semua juga ingin bergaji besar, ingin punya tiba-tiba lulus kuliah, punya gaji besar, punya mobil dan lain sebagainya. Nah ini kita harus pendidikan yang berkarakter dan berkualitas juga harus kita lakukan sama-sama. Jadi mungkin PR-nya bukan hanya sekedar gratis, tapi juga punya kualitas dan juga punya bagaimana melahirkan gitu loh alumnus PTN ini yang memang berpihak kepada kepentingan rakyat. Nah saya juga maju kepada menjadi anggota legislatif ya sebagai ujian lah Mas, ujian. Saya sekarang kalau bicara pekerjaan ya alhamdulillah saya sebagai seorang pengusaha insya Allah lah aman lah gitu. Tapi ini bagian dari kita menguji bisa nggak kita punya kontribusi yang lebih lagi untuk society kita. Makanya ya cek lagi lah rekam jejak kita masing-masing di sini. Benar kata Bung Marbawi tadi, ada sosial media. Anda bisa stres, jangan-jangan Bung Angga ini ngomong seperti ini ketika mau jadi caleg juga. Dicek di Google, dicari apa sih yang udah disampaikan Angga Wira setengah tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, bagaimana kontribusinya untuk society. Itu baru bisa diuji kira-kira ya 2019 ketika kita masuk, kita sama-sama kita develop bagaimana pendidikan yang berkualitas untuk masyarakat. Ya saya sebagai punya concern di usia 32 tahun saya sudah doktor. Jadi termasuk concern saya kita kepada pendidikan. Terima kasih Pak Angga Wira. Silakan Bang Hari Wicaksono. Ya, kalau menurut saya pendidikan berkualitas itu tetap penting ya. Jadi gini, kita jangan menggeneralisir bahwa UI itu harus gratis dong. Di dalam kampus UI itu juga banyak orang kaya loh. Lihat mobil-mobil mewah masuk ke dalam. Ayo. Ya, kita harus fair dong. Kalau semua disamain, kasihan dong anak yang orang miskin sama orang kaya. Enak bener itu anak-anak konglomerat kuliah di UI, pakai Jaguar masuk. Saya lihat sendiri, anak saya juga lulusan UI, tapi tidak pernah naik mobil bapaknya. Naik apa? Naik angkot rumah dekat sini. Malah anak saya kalau saya pinjemin mobil nggak mau. Setelah jadi dosen dia pakai mobil, Bang. Saya boleh pinjam nggak mobilnya Pak? Ini maunya gratis bro, nih. Bagaimana? Saya bilang hati-hati generalisir, hati-hati. Loh, saya bilang tetap pendidikan ada biaya. Bahwasanya ada pemberian beasiswa kepada yang pintar itu harus dong. Kalau nggak nanti di generalisir kasihan dong anak orang kukusan yang nggak mampu disamakan dengan orang kaya yang pakai Jaguar masuk ke UI. Di mana keadilan? Betul? Oke, makasih. Baik, mungkin idealnya itu bahwa pendidikan itu dari SD sampai kuliah itu harus gratis. Idealnya, karena bagaimanapun kita harus bagaimana kita memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada untuk dan mempunyai kualitas-kualitas yang baik nantinya. Tapi kita tahu juga ada biaya-biaya operasional yang dikeluarkan. Nah, ibaratnya seperti ini, harus ada subsidi lah. Jadi untuk yang tidak mampu kita berikan gratis gitu loh. Tapi kalau yang mampu, mana lagi yang pinter, kita berikan beasiswa. Pinter dan tidak mampu itu yang paling utama. Nah, tapi kalau yang mampu ada selayaknya mereka memberikan lah untuk subsidi silang sehingga pendidikan tetap berkualitas dan mahasiswanya juga akan menjadi hebat gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Cukup Bu? Oke, singkat padat dan jelas. Intinya keadilan alokatif. Jadi jangan main pukul rata. Isu gratis itu isu 10 tahun yang lalu. Sekarang itu sudah ada di UD 45, 20%. Pertanyaan Anda itu cocok ke menteri. Dia yang kelola anggaran ratusan triliun itu. Dan Anda tahu uang habis kemana uang itu? Bisa baca laporan ICW, bisa baca hasil di KPK. Habis untuk apa? Rapat dan lain segala macam. Jadi tugas kita, kalau kita di DPR itu memastikan itu yang ratusan triliun itu tepat sasaran. Nah kalau nanti orang kaya miskin disamakan, saya ini tinggal di asrama 2 tahun. Mobil favoritnya adalah ini Mercedes kuning itu favoritnya. Setiap tahun pakai sendal. Saya orang kampung. Bentar Pak. Asrama mana dulu nih? Asrama UI atau asrama PPSDM? Sekarang ada 2 di sana. Ini moderatornya cepat berpikir atau saya kelamaan ngomong?
silahkan. Nunjuknya ke sana kan, bukan ke PPSDM sana. PPSDM itu ketika kontrakan saya instrukturnya. Bareng Bahtiar, sorry siapa nih? Bahtiar. Bahtiar itu. Saya instrukturnya, sekarang jadi besar begitu. Dulu kita ngontrak 25 orang pertama. Jadi tidak mungkin orang kaya sama miskin disamakan, nggak mungkin. Itu menyakitkan bagi saya. Pertanyaan Anda itu menyakitkan bagi saya sebagai orang miskin. Bahwa saya hari ini bisa begini karena saya berjuang sekolah dan nggak kemudian jalan kaki ada jagar lewat terus kita timpukin, nggak gitu. Jadi keadilan alokatif itu penting untuk terutama untuk kita ini. Nah yang kedua adalah terkait seperti yang disampaikan oleh Bang Angga Wira terakhir, ini kan terakhir saya, Bang Angga Wira, soal kalau kita ini dibiayai negara, mestinya baliknya kita ini ke negara dulu. Jangan kemudian ke Microsoft, ke apa itu semua itu IMF segala, tapi anak UI, ITB, IPB kemana dulu mereka? Emang balik ke negara? Maaf ya, kami jadi caleg ini adalah kembali ke negara. Ujian. Gitu loh. Karena terus terang anak UI itu kalau ditanya jawaban untuk PNS-nya itu nomor sekian. Berarti Bapak-bapak kalau kepilih, Bapak dan Ibu siap mewakafkan diri untuk negara ya Pak ya? Oh iya dong. Oke. Ya. Bukan gini. Oke. Ini uji, ini cara kita menguji itu betul seperti Bang Gawira bilang. Jangan main pukul rata. UD 45 sudah jamin 20%. Tugas kita kan tinggal melototi pemerintah, kan dia yang belanja. Siap. Belanja gak bener, tendang aja. Oke, terima kasih. Pak Awi. Oh ya, terakhir Pak Amar. Kasih feedback 1 menit terakhir. Terima kasih Bapak sudah mau datang. Saran saya, pertama catat semua janji Bapak yang disampaikan di sini. Kalau nggak punya tim, Bapak catat sendiri saja. Oke. Boleh lihat rekamannya, Pak? Oh iya, betul direkam. Baik, itu yang pertama. Kedua, saya tadinya pengen nanya tentang besaran gaji Bapak, tapi agak sensitif, mohon dipertimbangkan supaya nanti nggak tergoda dengan uang di sana. Ketiga, tentang jawaban biaya pendidikan tadi, bagi saya itu belum mewakili suara dan apa yang saya inginkan sebetulnya. Karena yang saya inginkan bukan hanya tentang UI, tapi Indonesia, pendidikan di Indonesia. Tadi, dan tidak ada sedikit pun yang menyentuh tentang persaingan global dan segala macam. Lebih ke, entah mungkin, ini mungkin Bapak, saran saya, belajar lebih tentang dunia pendidikan, tentang UU Dikti pun bahkan tadi Bapak tidak tahu. Bagi kami, mahasiswa UU Dikti, Bapak berbicara di depan mahasiswa mestinya itu tahu. Dan ketiga, saran saya cuma 3 itu saja. Sukses buat Bapak yang ikhlas. Orang baik itu tidak pernah menjual kebaikannya Bapak. Orang ikhlas juga tidak pernah menyebutkan dirinya ikhlas. Ya, terima kasih, sukses buat Bapak semua.